Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap rumah tangga pasti maunya bahagia. Betul apa betul? Iya apa iya? Tapi tidak sedikit rumah tangganya yang diuji dengan sesuatu yang bikin tersiksa. Betul? Salah satunya ada yang disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Islam mengharamkan adanya KDRT di rumah tangga. Betul? Istri itu disayangi, bukan dipukuli. Betul? Istri itu disayangi, bukan dikasari. Betul? Begitu sebaliknya, suami itu dimuliakan, bukan disia-siakan. Suami itu dibanggakan, bukan direndahkan. Maka mohon maaf, bicara KDRT, rasanya bukan hanya suami kepada istri. Istri juga ada yang KDRT kepada suami. Betul tadi kata Bang Bedu. Yang namanya KDRT bukan hanya urusan fisik. Tapi verbal juga. Betul? Yang menyakiti, yang menjingung, yang menzolimi, yang mengkhianati. Itu juga KDRT. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijauhkan dari KDRT seperti itu. Maka pertanyaannya apa yang perlu dihadirkan? Sikapnya kalau kemudian rumah tangga kita mohon maaf ada KDRT. Satu, sikap yang pertama adalah komunikasikan. Bunda harus ngobrol, suami harus ngobrol, biasakan ngobrol sebelum tidur dengan pasangan kita. Pertanyaannya, rasanya sekarang mah agak sulit. Betul? Agak sulit. Pakai shin ya? Agak. Betul? Ini menurut AA peringatan besar sih. Dulu barangkali izin ya Bunda sayang, sebelum ada yang gepeng-gepeng itu. Apa namanya itu? Iya, sekarang kadang mohon maaf kebiasaan suaminya ngadap kanan pegang HP, istrinya ngadap kiri pegang HP. Mereka ngobrolnya masing-masing dengan HP. Ujungnya tidur pun dengan HP. Bangun tidur yang kepikiran HP. Yang dicari HP. HP deh. Betul apa betul? Bahaya tidak? Ujungnya di rumah tangga ada istilah serumah tapi tak sejiwa. Badannya di samping, tidurnya di kamar yang sama, kasurnya sama, temboknya, gulingnya, bantalnya, tapi hatinya tidak lagi di tempat yang sama. Betul? Maka ujungnya mohon maaf, istri kesel suami, istri sebel suami, dan nauzubillah ujungnya ada kekerasan. Suami ngerasa nggak dilayani oleh istri, istri merasa nggak disayangi oleh suami. Betul? Berarti yang kurang adalah komunikasi. Betul? Satu, komunikasikan. Dua, belajar untuk doakan. Apa? Doakan. Yang melembutkan hati pasangan siapa? Allah. Yang menggenggam hati pasangan siapa? Allah. Yang membolak-balikan hati pasangan? Allah. Bunda kadang di rumah tangga teh ya, kita mah banyak nuntut pasangan, tapi lupa nuntun pasangan. Banyak nuntut Bu batuk. Batuk Bu Haji.
Minum ini. Dari tadi, Iya. dari awal ceramah sampai barusan. Ya Allah, minum. Ya, silakan. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya, sudah Bu? Ya, nanti itu harganya ditransfer aja. Baik, 1 Bunda sayang komunikasikan, betul? 2 doakan, betul? Kita berlindung sama Allah. Mudah-mudahan tidak ada KDRT di antara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, 2 kuncinya komunikasikan. Yang kedua, nah semoga tidak ada KDRT dalam rumah tangga kita. Amin. Tapi kalau sudah keterlaluan, laporkan dulu Bu. Karena ada undang-undangnya, betul? Ya. Laporkan. Setelah laporkan? Setelah tinggalkan? Setelah tinggalkan, saksikan. Oke, sekarang kita beri kesempatan kembali kepada jamaah yang mau bertanya kepada Ailman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Bawa pulang. Oh Ibu, oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isgea dari Majelis Taklim Al-Karimah, Ranca Bentang, Ciumbuleuit, Bandung. Ya. Mohon izin bertanya, Boleh. Iya. Tapi sebelumnya saya akan sharing Iya. cerita yang alhamdulillah tidak menimpa saya, tetapi menimpa besti saya. Besti. Besti saya, ya. Besti saya ini mempunyai seorang suami. Dulunya ketika berumah tangga si suami ini sering melakukan KDRT. Wow. Sering KDRT. Sering KDRT ya? Sering KDRT. KDRT. Wow. Ya. Wow. Ya. Terus. Ya. Baik secara verbal. Besok baca berita Bu. Ada Ustadz selekat host besok. Stop aja. Iya kan bestinya punya Iya, suami KDRT. iya, KDRT ya. Wow dong. Udah. Bahaya ini. Wow. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya. Emang gak mau guru saya hormat sama guru dah. Silakan Bu. Baik KDRT secara verbal ataupun secara fisik. Suaminya besti Ibu. Iya. Iya. Terhadap istrinya sendiri Oke. dan anaknya. Terus. Nah, kadarullahnya sekarang ini si suami tersebut diberikan penyakit stroke ringan dan tidak bisa menggerakkan sama sekali tangannya. Terus. Ya, Ringan. saya beserta teman yang lainnya dan mungkin teman saya sendiri si Besti itu berpikir bahwa ini mungkin balasan dari Allah. Karma. Ya, mungkin. Mungkin. Balasan Nah, kali ya. setelah diberikan penyakit itu pun Masih saja. Pada si KDRT gimana? Walaupun tangannya sudah tidak bisa bergerak, Gimana, dia Bu? KDRT secara verbal. Jadi secara ucapan mungkin kalau menimpa diri saya pribadi DN aja. Tapi karena mungkin melihat anak. gimana Bu tadi? DN. Coba tadi ulangi. Itu. DN aja. Ya. Dan kebetulan saya ada DN. Kebetulan saya teman curhatnya. Teman curhatnya. Ya, saya Mama Dede. Oh. Saya juga dulu. Iya. Kita. Teman sama Dede. Setelah itu sebagai temannya saya dan beberapa teman lain juga mencoba bukan ikut campur karena dimintai pertolongan. Sebentar, tapi Ibu benar-benar pernah melihat waktu suaminya pas stroke KDRT itu gimana Bu? Pernah nggak itu? Dari bekas-bekasnya. Enggak, Ibu gimana ngeliat waktu itu lihat suaminya gimana waktu KDRT? Ya, Kan stroke tuh. Terus ya. KDRT ke istrinya gimana dia ngomongnya Bu? Iya, dia tidak merasa seperti itu gitu. Kan bicara, Oh, tolong bicara.
dijaga sikapnya. Oh, gitu. Hentikanlah gitu KDRT-nya gitu kan. Tapi subhanallahnya si suaminya itu walaupun sudah minta bantuan ke orang terdekat seperti orang tuanya itu jalmi ngeyel pisan tidak mau mendengar. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada pertanyaannya. Berdosa tidak gitu? Saya sebagai temannya bukan menganjurkan, maksudnya menasehati. Kalau memang sudah lelah dan tidak bisa menahan, lepas gitu, keluar dari penyiksaan yang selama ini dia dapat. Gitu. Kalau seandainya itu terjadi pada ibu, apa ibu lakukan? Saya lepas. Lepas? No way. No way. The end? No way. 100.000 rupiah dari kaos kaki, no way. Nah, satu itu berdosa atau tidak? Tidak. Tidak. Yang kedua, bagaimana cara menyikapi untuk orang seperti itu yang tidak bisa menerima nasihat dari siapapun? Apakah ibu? Tidak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, itu dalam kondisi itu pun masih melakukan KDRT. Ya. Bunda, ngasih nasihat yang baik buat teman, bagus tidak? Harus tidak? Harus, kudu, wajib. Betul? Kata Nabi, jika engkau melihat sebuah kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau enggak bisa, rubah dengan hatimu. Betul? Bunda rubah dengan tangan. Kalau bunda mohon izin dapat amanah jadi pejabat, bisa bikin kebijakan yang maslahat. Boleh tidak? Harus. Maka para pemimpin kita, para pejabat kita, mereka bisa melakukan nahi munkar amar ma'rufnya dengan cara tanda tangan kebijakannya membawa kebaikan. Betul? Ustadz, tangan gak bisa, lisan bicara. Ibu lihat kemungkaran, gemes kan? Ngomong sama teman ibu, Besti, jangan biarkan hatimu tersakiti terus menerus. Tinggalkan. Tapi aku masih sayang sama suami aku. Apalagi sekarang dia stroke. Stroke pun masih KDRT. Masih KDRT. Bayangin coba. Bayangin. Ya sudah pilihannya kalau mau bertahan berarti sabar, betul? Tapi pertanyaan selanjutnya, ibu dengan berpisah dengan orang itu, jadi gini, ada yang namanya bertahan terluka. Kalau lukanya bisa disembuhkan, bertahan. Bertahanlah. Maksudnya kalau dia mau berubah, bisa berubah, bertahan. Tapi udah hese, terubah-ubah. Udah dikasih stroke juga, masih tidak berubah. Ibu mau nunggu apa lagi? Betul apa betul? Ayo, bahagiakan hatimu sayang. Betul? Tapi katanya berpisah itu dibenci oleh Allah. Betul? Betul? Tapi boleh tidak? Boleh. Bercerai itu dibenci oleh Allah tapi diperbolehkan. Dalam konteks apa? Dalam konteks yang tadi, bunda di rumah tangga dapat kekerasan, ibadah enggak tenang, ibadah enggak khusyuk, betul? Hati berantakan, cek mah. Selesaikan, betul tidak? Ustadz udah tapi memang gak bisa dinasehati, udah. Yang ketiga, doakan dengan hati. Ya percuma tuh bunda, dari tugas kita bukan merubah orang, betul gak? Kita mah tugasnya 3. 1, mengajak. 2, mempengaruhi. Ya. 3, menyampaikan. Selesai.
Merubah bukan tugas kita. Dakwah itu 3, mengajak, mempengaruhi, menyampaikan. Merubah bukan tugas kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu keadaan kaum kecuali Dia yang mau merubah keadaannya sendiri. Betul? Oke. Maka Bunda tidak dosa, Bunda nasihati temannya dan kemudian Bunda pelan-pelan aja. Ya. Pelan-pelan. Ya, Bunda jangan sampai menghabiskan hidupmu gara-gara seseorang yang menyakitimu. Ya. Betul? Tepuk tangan atuh buat Bunda yang bertanya. Ada 2 sikap yang harus kita miliki di rumah tangga. Ada berapa? 2. 1, sikapnya adalah ridho. Apa sikapnya? Bahasa gampangnya menerima. Apa? Menerima. Yang kedua sikapnya ikhlas. Sikapnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu melepas segala sesuatu hanya untuk Allah. Jadi tolong bedakan ya. Kadang tidak sedikit orang yang nyamain makna ridho dengan ikhlas, padahal beda. Ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Ulangi, ridho itu saat menerima, ikhlas itu saat melepas. Jadi kalau Bunda mohon maaf dikasih suami ada kekurangannya, ada yang barangkali gak sesuai harapannya, sikapnya apa? Ridho, menerima. Betul? Terus Bunda masih berbuat baik sama suami walaupun Bunda tahu suami itu ada kekurangannya, maka saat Bunda berbuat baik ke suami sikapnya harus jelas tidak? Ridho, menerima, ikhlas, melepas. Betul? Bunda, suami punya kelebihan? Jawab, suami punya kelebihan? Punya kekurangan? Lebih banyak kelebihannya atau kekurangannya? Mau uang belanja kali ya kurang. Mohon izin, mohon maaf Bunda sayang. Kadang Bunda itu ya lebih pintar melihat kekurangan suami. Betul? Sampai lupa mengingat kebaikan suami. So kalau tanya begini, Bunda tulis 5 kelebihan suami. Pasti Bunda mikir, apa ya? Dah asa nggak ada kelebihannya. Tapi kalau ganti pertanyaannya, Bunda tulis 5 kekurangan suami. Pasti Bunda bilang gini, kalau 10 boleh nggak? Iya apa ya? Betul apa betul? Bahkan mohon maaf, apalagi yang namanya perempuan. Perempuan itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Suami punya salah 10 tahun lalu, ingat apa enggak? Sekarang bikin salah lagi. Yang diingat kesalahan sekarang atau 10 tahun yang lalu? Dibahas. Kamu mah dari dulu 10 tahun lalu, yang bikin salah sekarang, yang dibahas yang dulu. Betul tidak? Maka izin ya Bunda sayang, jangan mudah mengungkit-ungkit kesalahan kekurangan suamimu. Sama, suami juga sama. Yang namanya suami itu jangan mengungkit-ungkit kebaikan sama istri. Kamu tuh gak tahu diri ya. Kalau bukan aku yang nikahin kamu, bukan aku yang nikahin kamu. Usaha atuh. Kadang diungkit-ungkit, diomongin, betul? 2 hal yang harus kita ingat, 2 hal yang harus kita lupakan. Apa? 2 hal yang harus kita ingat, 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat, kebaikan pasangan kepada kita, betul? Dan keburukan kita kepada pasangan. Ingat, kebaikan pasangan sama kita, ingat. Keburukan kita sama pasangan, ingat. Suami teh pernah nggak ngasih kebaikan sama Bunda?
Pernah. Banyak tidak? Bunda jangan pernah bilang, saya mah berumah tangga selama 20 tahun teh tidak pernah bahagia. Bohong. Bahagia ada tidak? Ada. Oke lah, suami bikin salah, tapi kenapa Bunda menutup semua kebaikannya gara-gara satu kekurangannya? Betul? Yang lain mah jalan-jalan ke taman ini, taman ini, taman ini. Bunda juga sama jalan-jalan ke taman depan, ada taman di depan. Sok atuh lihat kelebihan pasangan. Betul apa betul? Dua hal yang harus kita ingat, kebaikan pasangan sama kita dan keburukan kita kepada pasangan. Dua hal yang harus kita lupakan, keburukan pasangan sama kita dan kebaikan kita kepada pasangan. Bunda belajar ya hari ini tuh untuk bilang sama pasangan tuh, ayah. Iya Bunda. Ayah jadi suami teh sudah jadi suami yang baik selama ini. Sama. Bunda juga sudah menjadi istri yang terbaik buat ayah. Ayah makasih ya. Iya. Sudah jadi suami yang baik ya. Iya. Cuman Bunda doang yang mau sama ayah soalnya. Apa jangan-jangan Bunda teh kena pelet sama ayah? Makanya Bunda sayang, ayolah belajar. Betul? Kebaikan pasangan itu jadi ujian syukur. Kekurangan pasangan jadi ujian sabar. Makanya kata Aama masalah teh singkatan. Ya. Masalah masa mengenal Allah. Masya Allah. Masalah. Ulangi. Masalah masa mengenal Allah. Tepuk tangan boleh buat kita semua. Oke. Memang ada video pendek kadang-kadang sebuah rumah tangga. Ya kan istrinya pulang, set melihat suaminya selingkuh. Dia ingat kalau uang belanja ku menangis membayangkan itu ya betapa perihnya. Ini istri pulang melihat suaminya selingkuh, dia ingat mau marah, pas dia mau marah dia ingat uang belanja 1 miliar sebulan. Wah. Pura-pura buta, nggak lihat. Daripada uang belanja 1 miliar hilang kan. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Ada. Silakan, ya Ibu, ya oke. Nah, kerudungnya hijau. Pemeran sinetron kelihatannya ini. Iya. Ku meringis. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eliati dari Cibinong Bogor. Iya. Pak AA, saya mau solusi. Pak AA atau apa? Saya mau curhat. Boleh. Saya punya permasalahan dengan suami. Permasalahan saya ini di rumah tangga kami ini permasalahannya hubungan suami istri diranjang. Ayo terus. Kadang-kadang tuh pernah ya ya. Pernah. Kami tuh saling diem-dieman sampai lebih dari seminggu. Diranjang. Apa di rumah? Setelah di rumah. Ya di rumah. Iya. Tapi tidur bareng di kamar. Enggak, masih satu ranjang kan? Ada yang mohon maaf Bu. Ada masalah, ada orang yang pisah ranjang. Nah Ibu masih satu ranjang kan? Waktu iya. Tapi diem-dieman. Iya. Oke. Pernah juga kami pisah ranjang. Oh. Pisah kamar. Kamar. Izin, Ibu sudah punya anak? Sudah. Berapa? 3. Pisah ranjang anak 3. Diem-dieman aja? Iya. 3. Gimana kalau komunikasi yang terjalin hebat? 11 Ibu. Lanjut Bunda, silakan. Iya. Kalau untuk berpisah kita kesian sama anak-anak. Oke, anak-anak tapi kalau depan anak-anak kita pura-pura harmonis. Penipu.
Terus Bu? Mohon solusinya untuk kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahu permasalahannya apa nih ya. Nggak tahu masalahnya Ibu apa. hanya bercerita masalah di ranjang. Di ranjang. Tapi tiba-tiba pisah ranjang. Diam-diaman. Tapi anaknya. Tapi anak ketiga. Mohon solusi untuk masalah kami. Masalahnya di mana nih A nih masalahnya nih A? Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadi masalahnya apa ini? Coba A periksa, pokoknya A tebak sendiri masalahnya apa deh. Bunda, di rumah tangga urusan ranjang, penting tidak? Ada istilah begini, pastikan 3 ur di rumah tanggamu agar engkau bisa mendapatkan kebahagiaan. Ur yang pertama, kasur aja Bu, pelan-pelan Bu. Langsung kasur. Langsung kasur aja. Gimana sih? Baru jam berapa Bu? Kan ada ur yang Masih lain. jam 6 pagi ini. Mending langsung kasur. Baru juga bangun. Ya jam 6 nih baru Ya sholat udahlah subuh. biar cepat. Ya Yang dah. pertama apa? Nggak, Kasur. kasur. Yang kedua dapur. Yang ketiga sumur. Betul? Ini rumus, izin. Yang namanya istri biasanya harus punya kekuasaan pada 3 ur. Maksudnya senangkan dia pada 3 ur. Yang pertama kasur. Yang namanya istri pasti pengen punya kamar sendiri. Betul apa betul? Jadi mohon maaf kalau ada yang masih. Jadi mohon maaf kalau ada yang masih tinggal ame mertuanya. Biasakan kita punya kamar sendiri. Karena yang namanya istri itu pengen punya keleluasaan untuk punya kamar tidur sendiri. Betul? Dan suami juga pengen sebenarnya berduaan dengan pasangan di kamar sendiri. Makanya Bunda, urusan ranjang penting tidak? Dan mohon maaf Bang Bedu, bukan hanya buat suami, buat istri penting tidak? Ibu mohon maaf jarang disentuh oleh suami. Coba, ibu jarang disentuh oleh suami dengan ibu yang sering disentuh sama suami, beda atau tidak? Beda. Maka di antara nikah itu hikmahnya apa? Bercampur dengan kebaikannya. Nanti punya keturunan soleh dan soleha, melanjutkan perjuangan, betul? Makanya Bunda coba tanyakan, saya berumah tangga tapi sudah lama nggak bercampur. Ini apa coba. Kasihan Apa? Dia udah lama nggak dicampurin malah nyampurin rumah tangga orang. Iya. Jadi makanya Bunda izin. Bunda bilang gini, tapi kan suami saya nggak minta. Suami saya nggak minta, maka Bunda sebagai istri kalau suami nggak minta, Bunda nawarin. Ayah? Enggak, memang ini jadi tabu dibicarakan tapi penting. Ayah betul mau nggak? kopi? Ayah mau kopi? Nah, tahu coba. Ya, Ayah. Iya. Ayah sepertinya letih sekali. Letih sekali. Ayah mau kopi? Oke. Terus? Ayah mau susu? Oke. Kan minum ini Bu. Mau goreng-gorengan? Terus? Ayah mau Bunda pijitin? Boleh nggak seorang istri begitu? Boleh. Makanya kan sering bilang tuh di setiap episode tuh di sini kalau kita bahas, puaskan 3 hal pada tubuh suamimu. Puaskan matanya, puaskan perutnya, puaskan yang ada di bawah perutnya. Ini seolah-olah tabu tapi penting dibahas. Betul? Makanya kenapa dalam ilmu di pesantren suka ada bab namanya fikih munakahat. Betul? Bahkan ada satu kitab namanya kitab Uqudulizain. Kitab Uqudulizain itu membahas tentang hubungan suami. Berarti penting dibahas tidak? Makanya suami itu kudu dipastikan makannya. Jadi kalau suami pulang, Bunda tanya, ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, mau aku dulu.
Ibu Greta kan ada di meja makan tuh, set. Gak usah begitu. Dia makan dulu kan. Iya. Dah pokoknya mah kasurnya selesaikan, dapurnya selesaikan, sumurnya diperbaiki. Betul? Oke, jelas Bu ya. Kasur, sumur, dapur. Oke, penanya selanjutnya. Silakan. Yang mana? Iya. Oke. Oh ibu ini. Masya Allah. Siapa? Sebentar, janji dulu Bu ya. Abis nanya jangan pergi ke toilet ya. Oke, siap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Iya Bunda. Tapi ini tentang ponakan saya, bukan saya. Iya Bunda. Iya. Itu ponakan saya. Nama itu. Bunda siapa? Nama saya Maesaroh dari Majelis Taklim Baitur Rahman Anjatan Maesaroh? Indramayu. Indramayu. Iya Maesaroh. Pacar Sidul. Maesaroh. Iya. Sarah ya. Iya. Maksud saya mau curhat tentang ponakan saya. Tentang ponakan. Iya. Ponakan saya itu suaminya sangat temperamental begitu. Iya, sering KDRT begitu. KDRT. Iya. Sering begitu ya KDRT. Iya. Terus dia selalu menjolimi ponakan saya. Dia selalu nggak percaya sama ponakan saya begitu, Ustadz. Jadi saya suka menangis, kasihan gitu. Ibu gimana nangisnya? Suka pengen menangis kemana? Sedih ya Bu ya? Sedih lihat ponakan saya digituin sama suaminya. Iya betul. Begitu. Ya ya. Terus ya minta solusinya sama bagaimana gitu. Iya. Itu yang begitu itu siapa Bu? Ponakan saya yang digituin sama suaminya. Berarti ponakan ibu cewek Bu ya? Cewek. Perempuan. Oke. Iya. Terus ibu? Saya bibinya. Ya iya pasti karena ponakan itu bibi. Atau pamannya mungkin ibu bisa juga. Maksud saya, ibu sedih kan? Iya. Melihat ponakan ibu diperlakukan oleh iya seperti itu sama suaminya. Itu. Iya. Terus? Ya bagaimana solusinya? Solusi untuk ponakan saya itu. Yang gimana? Perempuan iya, itu. yang perempuan itu. Yang suaminya? Laki. Iya, laki. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Solusinya Bu, maaf tadi nggak denger tadi apa pertanyaannya Bu? Balik lagi. Ya Allah. Tadi cuma punya ponakan. Iya. Perempuan. Nah saya bibinya. Saya bibinya nih. Ada ponakan saya itu begitu. Apa itu KDRT itu? Ya kan? Nah, suaminya laki-laki. Suaminya laki-laki. Ya Bu ya, Bu Basaro ya. Nah, ibu tadi minta apa Bu? Minta solusinya. Nah, ibu minta polisi. Ya. Minta polisi. Bibinya perempuan. Ibu kok saya kasih tahu. Ya udah jawab dah. Ya, sekarang aja. Iya Dian. Iya. Ya, udah terima kasih. Inilah contoh perempuan tak butuh jawaban. Yang dibutuhkan hanya didengar. Dengar aja. Dah, ponakan saya perempuan. Istrinya. Istrinya beliau bibi. Bahkan ini bibi punya ponakan perempuan. Suaminya yang laki. Begitu. Iya udah. KDRT dia minta polisi. Gimana polisinya? Iya. Ya itu intinya adalah
ponakan ibu perempuan. Suaminya laki. Nah, ibu pokoknya doakan mudah-mudahan ponakan ibu diberikan kesabaran. Insya Allah. Ponakan ibu punya suami. Suaminya adalah ya, sudah pokoknya ibu mudah-mudahan sabar dan ponakan ibu juga sabar dengan ibu. Insya Allah ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Cukuplah, yang lain ya, silakan. Ya. Pokoknya intinya sabar ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin AA, nama saya Ibu Siti Masyitoh dari Cimbuleit, Bandung. Iya. Ibu ponakan itu bukan. Oh, bukan. Oh, beda lagi. Bukan, bukan. Beda. Saya tantenya. Oh, tantenya. Jadi liar gitu. Sekeluarga ngaji semua, alhamdulillah. Iya. Ayo. Tantenya. Ibu Siti Masito. Iya, dari Majelis Taklim Al-Karimah Cimbuleit, Bandung. Ya, tadi kan Siti Maisaro. Iya. Ini Siti Masito. Iya. Iya, oke. Terus lanjut. Ada korelasinya dengan tema kali ini, yaitu bertahan atau melepaskan ya Ayah. Saya ada kisah nyata kerabat. Beliau itu sudah menikah lebih dari 8 tahun, namun belum diberi karunia momongan, Ustadz. Sebetulnya sebelumnya itu rumah tangganya teh adem ayem gitu, rukun, damai, sejahtera, sentosa. Iya. Iya, biarin Bu, biarin. Adil, makmur, sejahtera, sentosa ya. Biarin Bu, kita dengerin. Biarin. Namun mungkin kalau dalam rumah tangga itu mempunyai momongan adalah sebuah anugerah yang paling indah yang paling diharapkan. Ada satu titik di mana suaminya itu menjadi lain sikapnya. Berubah sikap. Mungkin karena ingin punya anak tersebut. Jadi sikapnya itu berubah menjadi dingin gitu. Terus sering pulang malam. Sikapnya juga jadi kayak asik sendiri gitu loh. Saya ingin tahu tanggapan Ustadz tentang poligami. Jadi ketika istri itu sudah kayak putus harapan untuk mendapatkan momongan, kebanyakan para istri itu menganjurkan suaminya untuk menikah lagi. Kita tahu semua poligami itu jaminannya surga ya AA, ya mohon koreksi. Tapi kalau ada jalan lain menuju surga tanpa poligami, ini nih yang namanya surga tak dirindukan yang ini nih. Gitu. Secara syariat mungkin solusinya yaitu menikah lagi dengan wanita lain, tetapi apakah ada solusi lain selain poligami, dan kalaupun poligami itu bagaimana? Begitu. Kan surga ya, ada nggak solusi supaya nggak masuk surga? Ada solusi lain nggak supaya nggak poligami? Iya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirnya momongan atau belum hadirnya momongan itu bukan jadi indikator rumah tangga itu bahagia. Betul? Anak itu titipan dari Allah. Amanah dari Allah. Ada yang sudah berumah tangga puluhan tahun, tapi Allah belum izinkan punya anak. Ada? Ada yang baru nikah setahun 2 tahun, kemudian Allah hadirkan anak. Ada? Bukan semata-mata maunya kita, tapi hadirnya anak hakul yakin maunya siapa? Titipan siapa? Anugerah dari siapa? Maka untuk semua yang hari ini belum diamanahkan anak, jangan bersedih. Bukan itu tujuan rumah tangga.
AA sering bilang tujuan rumah tangga tuh ada 3. 1, menyempurnakan ibadah. 2, meraih berkah. 3, menuju jannah. Makanya BTV Jalan Dakwah kan meraih berkah, menuju jannah. Betul? Hadirnya anak harus tambah berkah buat kita. Tidak adanya anak pun juga tetap jadi berkah selama jadi jalan makin dekat sama siapa? Maka harusnya suami tidak berubah sikapnya kepada istri. Justru ketika dua-duanya lagi gamang dengan perasaan, saling menguatkan. Betul? Istri nguatin suami, suami nguatin istri agar saling terjaga dalam kebaikan. Tapi AA kelihatannya suami benar pengen banget punya anak. Apakah boleh kalau kami mengizinkan dia menikah lagi? Boleh. Tapi poligami jangan sembarangan. Poligami butuh ilmu. Betul? Tak segampang itu. Kita bilang udah ayah nikah lagi aja. Barang siapa yang ketika di dunia punya istri lebih dari 1. Tapi dia tidak bisa berlaku adil. Maka nanti di hari kiamat dia akan berjalan dengdek. Terus gimana ini rumah udah besar tapi belum ada suara anak. Boleh adopsi. Buat mancing. Iya kan? Niatin jadi sedekah, jadi infak. Boleh atau tidak? Sok jaga rumah tangga kita masing-masing. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah jadi milikmu. Betul? Tepuk tangan atau buat ibu yang bertanya tadi.